warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi di mana untuk sistem reproduksi ini adalah berfungsi untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, di mana setiap organisme itu mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Kemudian apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina. Berikut bagaimana proses terbentuknya janin. Kemudian mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi. Jadi ada beberapa hal yang saya akan jelaskan. Nah, berikut sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin. Jadi akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Kemudian sistem reproduksi pria itu terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Nah, ini ada beberapa organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Itu ada testis, di mana fungsi dari testis ini adalah menghasilkan sperma dan hormon reproduksi. Kemudian organ skrotum. Ini adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian ada tubulus seminiferus. Ini merupakan saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Kemudian ada sel interstisial, di mana sel yang terdapat di testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Kemudian ada sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini sel yang terdapat di testis yang berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Kemudian ada penis. Ada yang namanya penis, yakni alat kopulasi. Kemudian vasa deferensia. Ini fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Kemudian ada ductus epididymis. Ini merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kemudian ada kantong sperma. Ini berfungsi sebagai tempat menampung sperma. Kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Ini menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Nah, ini bisa dilihat organ-organ yang terdapat pada reproduksi pria. Jadi ada kantong kemih, ya, ini yang kantong kemih. Kemudian ada vasa deferensia, kemudian ini uretra, ya. Kemudian ini adalah penis, kemudian ureter. Ureter ini letaknya di sini. Kemudian ada vesicula seminalis. Nah, ini. Kemudian ada saluran ejakulasi, ya, jadi yang di sini, ya, saluran ejakulasi. Kemudian ada kelenjar prostat. Berikut anus, kemudian ductus epididymis, kemudian testis. Ya, jadi ini testis. Kemudian ada skrotum. Jadi ini organ-organ yang terdapat pada alat reproduksi pada pria. Nah, kemudian sistem reproduksi pada wanita. Nah, ini pada wanita itu terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Di mana pada setiap ovarium itu mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba fallopi. Di mana
kedua saluran telur itu bermuara pada uterus atau rahim. Kemudian leher rahim atau serviks itu berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Jadi ini adalah sistem reproduksi pada wanita. Nah, ini adalah organ-organ yang terdapat pada alat reproduksi wanita. Jadi ini ada tuba Fallopi, kemudian ini adalah ovarium ya, ini bisa dilihat garisnya. Kemudian ini ada uterus. Kemudian ini serviks, mulut rahim, kemudian ini vagina. Ya, jadi ini ada organ-organ sistem reproduksi pada wanita. Nah, sekarang proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini bagaimana proses terjadinya pembuahan atau fertilisasi, di mana ketika ovum telah matang, ya, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Kemudian proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi itu atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Nah, kemudian pada proses pembuahan ovum oleh sperma yang disebut dengan fertilisasi. Nah, ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Ya, jadi ini prosesnya. Kemudian inti sperma bergabung dengan inti ovum. Kemudian jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain itu tidak dapat menembus membran ovum. Jadi dari beribu-ribu sperma itu hanya satu yang akan masuk ke dalam ovum. Jadi sperma-sperma yang lain itu tidak akan dapat menembus jika sudah ada salah satu yang berhasil masuk. Jadi ini prosesnya. Jadi proses pembuahan yang terjadi pada saluran telur. Ini ada beberapa sperma yang berusaha untuk bisa masuk. Jadi ini ada inti sperma, ini adalah ekornya. Kemudian ini ada inti ovum, ini ada inti sperma. Jadi ini prosesnya. Nah, kemudian ada untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam rahim, di mana hasil pembuahan ovum itu disebut dengan zigot. Jadi hasil pembuahan ovum oleh sperma itu kita sebut dengan zigot. Nah, di mana zigot ini terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Kemudian selama pergerakannya, jadi selama pergerakan zigot ini menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, ya, yang membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nah, kemudian perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus itu membutuhkan waktu sekitar 5 hari, ya. Jadi kemudian pada hari kelima embrio telah sampai di uterus. Kemudian pada hari ke-7 itu embrio menempel pada dinding uterus. Jadi ini prosesnya. Jadi dari ovulasi, kemudian fertilisasi. Nah, setelah fertilisasi, ini adalah proses perkembangan zigot menjadi embrio. Jadi zigot membelah menjadi 2 sel. Nah, setelah itu embrio menempel pada dinding uterus. Jadi ini adalah proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Nah, kemudian setelah hari ke-12 itu terbentuklah lapisan luar atau disebut dengan ektodermis, dan lapisan dalam itu disebut dengan endodermis pada embrio. Setelah itu terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Jadi ini prosesnya. Jadi ini proses perkembangan embrio setelah menempel di
dinding uterus ini sampai terbentuk lapisan embrio pada hari ke-7, kemudian jadi yang ini mulai dari hari ke-7, kemudian hari ke-9, yang ini adalah hari ke-16. Jadi ini adalah proses perkembangan embrio. Nah, kemudian pada minggu ke-8 itu struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Jadi ini. Kemudian setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, itu embrio ini sudah dinamakan dengan janin, ya, atau disebut dengan fetus. Jadi ini adalah proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin. Jadi yang ini adalah minggu keempat, ya. Jadi ini mulai minggu keempat. Kemudian yang B ini adalah minggu ke-7. Kemudian C adalah minggu ke-13. Jadi ini adalah proses perkembangbiakan embrio hingga terbentuk janin pada minggu ke-4, ke-7, dan ke-13. Oke, kemudian pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia ini jadi mulai dari kecil, kemudian jadi seperti kita, ya, seperti adik-adik mulai dari sejak lahir, umur 1 tahun, 2 tahun, sampai menjadi ini jadi remaja, kemudian jadi dewasa, hingga menjadi kakek-kakek. Berikut adalah siklus haid. Siklus haid ini umur 10 sampai 15 tahun itu disebut sejak masa pubertas. Itu tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Jadi dari umur anak wanita 10 sampai 15 tahun. Oke, kemudian perubahan tingkat hormon itu mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Nah, ini adalah perubahan dinding rahim pada saat sel telur masak dan menstruasi. Jadi dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kemudian minggu keempat, dan siklus berulang. Nah, pada minggu ke-1, lapisan rahim itu luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Kemudian pada minggu kedua, jadi pada minggu kedua, itu lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Kemudian pada minggu ketiga itu telur matang lepas dari indung telur. Kemudian telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduct atau disebut juga tuba Fallopi. Kemudian pada minggu keempat, jadi pada minggu keempat itu telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, itu akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, siklus ini berlangsung hingga perempuan berusia 40 sampai 50 tahun. Jadi ini penjelasannya dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, kemudian ejakulasi. Nah, apa itu ejakulasi? Jadi pada alat reproduksi pria atau spermatogonia itu akan matang menjadi spermatid. Nah, di mana spermatid matang itu menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas, itu umur
sekitar 12 sampai 16 tahun. Nah, di mana sel sperma ini dapat bergerak, jadi kemudian kaya DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Kemudian sperma ini akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Jadi ejakulasi itu adalah pengeluaran semen dari uretra. Jadi pada anak remaja, ejakulasi ini biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Ya, jadi mungkin adik-adik pernah mengalami mimpi basah. Nah, itu disebut dengan ejakulasi. Kemudian cairan yang diejakulasi itu adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Nah, kelainan berikut adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Itu yang pertama adalah gonorea. Nah, gonorea ini disebut juga dengan penyakit kencing nanah. Nah, di mana yang menyebabkan penyakit gonorea ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan chlamydiasis. Ini adalah penyakit yang penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian ada sifilis. Nah, sifilis ini biasa juga dikenal dengan penyakit raja singa. Penyebab dari sifilis ini adalah bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada juga penyakit herpes genitalis. Nah, penyebab dari penyakit ini adalah virus herpes simplex ya. Kemudian ada yang dikenal dengan penyakit candidiasis atau biasa disebut dengan keputihan. Ini terjadi pada wanita. Nah, penyebabnya ini adalah jamur Candida albicans. Ya, jadi ini ada beberapa jenis penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Nah, cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi itu yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Kemudian kita perlu mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Kemudian tidak mengenakan celana yang selalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Kemudian mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Jadi ini yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Kemudian tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Jadi terima kasih. Demikian pemaparan materi tentang sistem reproduksi manusia. Ini adalah materi kelas 9 ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.